Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Husin SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5, Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak masukkan materi yang minggu sebelumnya, yaitu tentang bab renang. Oke, untuk pertemuan kali ini yang kita pelajari itu menganalisis keterampilan macam-macam gaya dalam renang. Oke, baik, sebelum Bapak melanjutkan materi, untuk anak-anak semua silahkan dibuka buku paketnya mengenai bab renang ya, sambil Bapak menjelaskan. Boleh sambil disimak di buku paketnya. Oke, untuk gaya yang pertama yaitu menganalisis keterampilan renang gaya dada. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang kesehatan dan rekreasi. Ya, karena renang gaya ini lebih mudah dan lebih enak untuk dilakukan. Oke, jadi ini untuk refreshing, untuk rekreasi, atau untuk kesehatan ya, karena renang gaya dada ini bisa dibilang gaya yang paling mudah dipelajari. Oke, selain itu gaya dada juga sering digunakan dalam penyelamatan kecelakaan di air ya. Jadi untuk penyelamatan mungkin ada yang tenggelam, oke, untuk menyelamatkannya itu lebih mudah menggunakan renang gaya dada. Oke, baik, untuk gaya dada kita mulai dari gerakan kakinya ya. Kita analisis. Oke, sambil Bapak menjelaskan boleh diperhatikan gambarnya agar lebih jelas lagi. Oke, untuk gerakan kakinya, gerak kaki pada gaya dada saat ini adalah kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul. Nah, kakinya itu ditarik ya atau ditekuk, bisa diperhatikan di gambarnya. Yang gambar ada orang berenangnya itu kan kakinya itu ditekuk ya, mendekati pinggul. Kemudian setelah fase itu dikerjakan ya, setelah ditekuk atau ditarik, pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar. Oke, lihat untuk posisi bagian telapak kakinya itu kan menghadap ke luar. Kemudian membentuk sudut lebih kurang 50 derajat tuh kakinya. Kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan gerak menginjak ya. Gerak menginjak dan diakhiri dengan menendang. Nah, kakinya itu ditendangkan ke belakang. Ya, sehingga kedua kaki bertemu lurus ke belakang. Jadi kakinya itu didorongkan atau ditendangkan ke arah belakang ya. Nah, gerakan kakinya ini menyerupai gerakan katak berenang. Nah, maka dari itu gaya dada ini kadang biasa ada yang menyebut gaya katak. Nah, ini karena posisi kakinya itu dalam berenang itu kakinya seperti katak berenang ya, ditendangkan ke belakang. Ditarik mendekat pinggul, kemudian ditendangkan ke arah belakang. Nah, terjadilah dorongan ke depan dalam berenang. Oke, kemudian yang kedua, tadi yang pertama gerakan kaki, yang kedua ini untuk gerakan tangannya. Ya, bagaimana cara melakukannya? Ya, simak apa yang Bapak jelaskan. Oke, sambil diperhatikan buku paketnya atau gambar yang Bapak tampilkan. Untuk gerakan tangan dalam renang, gaya dada adalah dengan menarik tangan ke samping sampai selebar bahu. Tangannya ditarik samping selebar bahu, perhatikan di gambar. Kemudian tarik ke belakang sampai di depan dada. Jadi caranya menariknya ke samping, kemudian tarik ke depan dada. Seperti itu, kita mendorong air agar gerakan kita bisa ke atas badannya. Untuk selanjutnya diputar kembali, diluruskan ke depan. Jadi mengambilnya tangannya ke depan, kemudian tarik ke samping, kemudian dorong ke atas ya, badan kita usahakan sambil diangkat ke atas ya, untuk menimbulkan bagian dada sampai kepala kita itu timbul di permukaan air, di atas air, seperti itu. Ya, nah setelah kita melakukan gerakan kaki, tangan, kemudian kita melakukan
pernafasan ya. Jadi dalam berenang itu ya kita harus menghirup udara, harus bernafas dalam berenang apa gaya apapun. Ya, dalam renang gaya dada ya, cara bernafasnya itu teknik pengambilan napas dilakukan ketika sedang melakukan tarikan tangan. Nah, tadi sudah Mbak jelaskan untuk gerakan tangan tadi kan dorong ke atas. Nah, kita timbulkan bagian dada sampai kepala itu timbul di atas permukaan air. Nah, jadi itu di fase itu kita lakukan pernafasan dengan mengangkat kepala ke atas sampai keluar dari permukaan air. Pengambilan nafas dilakukan dari mulut ya, dari mulut dan hidung. Ya, jadi cara melakukannya itu tangannya kan ke atas ya, seperti ke depan ya, seperti yang digambar, perhatikan. Awalnya itu kita melakukan dorongan kaki tadi saat posisi di permukaan air kan kita berenang, kepala itu tidak di atas air tapi kepala kita masuk ke dalam air ya, posisinya itu lurus, kemudian kaki kita mendorong. Setelah kaki mendorong, kemudian gerakan tangan, jadi satu persatu gerakannya. Kaki duluan dorong seperti kayak yang tadi, kemudian tangan, kita gerakan tangan. Nah, kita dorong air agar timbul badan kita. Nah, di fase itu setelah timbul di atas permukaan air, kita menghirup nafas. Kemudian julurkan lagi tangan ke arah depan. Kemudian lakukan kaki, dorong tangan, ya, kepala timbul, baru hirup nafas dan masukkan lagi. Ya. Pada saat mendorong kaki dan tangan itu, kepala masih ya, di dalam air ya, atau di permukaan airnya itu di dalam. Nah, setelah tangan mendorong, baru kita timbulkan bagian kepala kita seperti di gambar itu. Itu gambarnya kan sedang menghirup nafas dari mulut dan hidung. Seperti itu gerakannya. Oke, untuk lebih jelas lagi dalam melakukan gerakan renang gaya dada, bisa dilihat video berikut ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number. Oke, baik, tadi sudah menjelaskan tentang analisis gerakan
renang gaya dada ya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan juga mudah-mudahan bisa mempraktekannya ya. Lebih bagus lagi bisa mempraktekannya di kolam renang itu dipelajari karena renang gaya dada ini termasuk yang paling mudah lah dipelajari ya. Selain gaya bebas juga mudah ya. Gaya bebas dan gaya dada ini termasuk renang yang mudah dipelajari. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini ya Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.